Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raras Afifah dengan nomor induk mahasiswa 182101136 dari kelas Wates. Di sini saya akan mengabarkan hasil ujian tengah semester saya mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yakni yang pertama, pemerintahan Orde Lama, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1996. Yang kedua, pemerintahan Orde Baru, yakni dari 1996 sampai bulan Mei 1998. Yang ketiga, pemerintahan transisi dimulai dari bulan Mei 1998 sampai November 1999. Yang keempat adalah pemerintahan reformasi hingga Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu dari tahun 2000 sampai sekarang. Pemerintahan Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama ialah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1966. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode Orde Lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat dan kaya yang miskin juga semakin melebar. Pada bulan Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan politik yang kuat, yang kedua stabilitas ekonomi dan politik, yang ketiga sumber daya manusia yang lebih baik, yang keempat sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat, yang kelima kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi. Nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Dan selanjutnya sistem ekonomi Alibaba pada Kabinet Sastro Amijoyo I yang diprakarsai Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi.
Selanjutnya adalah pemerintahan transisi. Pada bulan Mei 1997, nilai tukar Perak Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyah pada bulan Juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir, pemerintah meminta bantuan kepada IMF, yaitu paket bantuan mencapai 23 miliar US dollar dan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF, pencairan pinjaman angsuran 2 diundur. Kemudian dilakukan kesepakatan baru atau memorandum tambahan, yaitu yang pertama program stabilisasi, yang kedua restrukturisasi perbankan, yang ketiga restrukturisasi struktural, yang keempat penyelesaian utang luar negeri swasta, yang kelima bantuan bagi rakyat kecil atau kelompok ekonomi rendah. Krisisnya rupiah menyebabkan krisis ekonomi dan politik, sehingga terjadi beberapa tragedi seperti tragedi Trisakti, kerusuhan Mei, pendudukan DPR oleh mahasiswa. Akhirnya, Presiden Soeharto mundur digantikan oleh B.J. Habibie pada pemerintahan transisi. Namun dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, karena tidak ada perubahan nyata dan orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru. Yang selanjutnya adalah pemerintahan reformasi. Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gus Dur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya kebaikan. Namun selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terjadi. Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh harapan besar terhadap kemampuan Gus Dur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia terselesaikan dengan baik. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama perintah Abdurrahman Wahid menaikkan. Selanjutnya adalah pemerintahan gotong royong. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999, IHSG cenderung menurun. Ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor. Kedua, disebabkan oleh tingginya suku bunga deposito. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan yang pertama mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bantuan langsung tunai atau PLT bagi masyarakat miskin. Kebanyakan PLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Selanjutnya, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Diadakannya Indonesia Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Demikianlah hasil ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.